Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi tentang alur proses produksi. Jadi ini adalah materi terakhir untuk semester ganjil ini. Nah, di sini kita akan mempelajari alur atau istilahnya bukan bagan sih, langkah-langkah atau tahapan. Nah, digambarkan oleh bagan seperti itu. Jadi di sini alur proses produksi itu lebih mudahnya itu digambarkan dalam sebuah bagan alir seperti itu. Nah, nanti itu masing-masing poin atau masing-masing pos itu kita jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini saya mengambil alur sederhana dari proses produksi sebuah barang. Nah, di sini misalkan saya sudah menampilkan sebuah bagan untuk alur proses produksi. Nah, di sini itu bagan sederhana itu terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama itu adalah proses desain produk. Nah, pentingnya desain produk atau mengapa desain produk itu kok penting dalam sebuah proses produksi itu sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kemudian setelah desain produk, maka langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya adalah persiapan material produksi. Nah, selanjutnya adalah pengolahan raw material atau bahan mentah, kemudian ada pembentukan atau pencetakan, dan selanjutnya penyelesaian akhir atau finishing, dan yang terakhir adalah quality control. Nah, di sini itu kalian bisa mempelajari masing-masing tahapan ini lebih lanjut. Saya pandu untuk materi singkatnya saja dari penjelasan masing-masing tahapan tersebut. Nah, langsung saja ya untuk yang pertama. Yang pertama tadi adalah tahapan desain produk. Nah, di sini desain produk bertujuan untuk menuangkan konsep tentang barang yang akan dibuat. Jadi di sini seperti yang dulu sudah saya jelaskan bahwa desain produk itu sangat penting. Di sini ketika kalian mempunyai konsep atau ide, itu bisa kalian tuangkan dalam tahapan desain produk ini. Terus kemudian akan menjadi seperti apa dan bagaimana membuatnya. Maka itu semua akan dibahas dalam tahapan desain produk. Biasanya desain produk juga mengacu pada hasil survei kebutuhan konsumen. Jadi di sini itu selain dari ide seorang wirausaha, maka di sini juga bisa mendapatkan inspirasi atau mungkin dari hasil survei yang dilakukan terhadap konsumen yang akan disasar. Misalkan konsumen lebih menyukai gelas dengan pegangan. Jadi kalau misalkan seorang pengusaha gelas kemudian menyurvei dulu atau melihat fenomena yang ada di masyarakat, maka masyarakat itu lebih menyukai pegas dengan pegangan. Maka ketika mendesain, desainer akan membuat rancangan gelas dengan pegangan. Jadi di sini itu kita mengupayakan produk kita itu disukai konsumen atau konsumen itu menyukai produk kita, sehingga di sini itu apa yang dihasilkan oleh survei yang dilakukan oleh pengusaha, maka di sini itu dituangkan atau diwujudkan dalam proses desain produk ini. Kemudian selanjutnya ada proses persiapan material produksi. Nah, di sini kalau misalkan tadi kan sudah mendesain sedemikian rupa dari ide, dari fenomena di sekitar atau dari hasil survei konsumen, maka ternyata konsumen itu membutuhkan produk yang seperti ini loh, didesain, digambar atau mungkin di istilahnya ya didesain kemudian dibuat prototipe seperti itu. Maka di sini kalau sudah selesai pada tahap desain, maka selanjutnya adalah menyiapkan material apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat gelas tersebut. Jadi di sini pada tahap ini seorang wirausaha itu menyiapkan material yang dibutuhkan untuk pembuatan
produk. Sejak awal desainer pun telah menentukan jenis material yang akan digunakan. Jadi ketika kalian atau seorang wirausaha itu membuat desain produk, maka dia sudah memikirkan material apa yang dibutuhkan atau material apa yang cocok untuk produk tersebut. Nah, material tersebut setelah didapatkan biasanya akan masuk ke gudang terlebih dahulu sebelum diproses. Jadi pada tahapan ini, di sini wirausaha itu menyiapkan material. Jadi dia mencari material apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Sudah? Nah, kemudian selanjutnya ada pengolahan bahan mentah atau raw material menjadi produk setengah jadi. Jadi di sini itu bahan mentah atau material yang tadi itu sudah dipersiapkan, maka di sini itu diolah. Nah, diolahnya itu bertahap ya. Dalam hal ini bermacam-macam material untuk membuat gelas biasanya akan diolah dengan dipanaskan dengan berbagai metode. Tujuannya untuk mencampur bahan-bahan tersebut dan melelehkannya sehingga nanti bisa dibentuk sesuai keinginan. Jadi setelah material tadi masuk ke dalam gudang, berarti sudah tahu ini loh bahan yang digunakan, seperti itu, sudah siap, tinggal mengolah saja. Nah, pada tahap pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi, maka bahan-bahan yang tadi sudah dipersiapkan itu diolah, dipanaskan, kemudian dicampur, dilelehkan, sehingga nanti ketika akan dibuat menjadi gelas atau mungkin produk selanjutnya menjadi produk jadi seperti itu, maka bahan-bahan itu sudah siap. Nah, itu pada tahap pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan atau pencetakan. Jadi kalau tadi itu bahan mentah tadi itu sudah diolah, misalkan sudah dipanaskan, sudah dicampur dan sebagainya, dilelehkan, maka di sini itu produk setengah jadi atau bahan mentah yang sudah diolah menjadi bahan setengah jadi atau produk setengah jadi tadi itu dibentuk menjadi produk yang diinginkan. Jadi setelah seluruh bahan tercampur dan berbentuk cair atau lelehan, selanjutnya lelehan tersebut akan dibentuk. Metode pembentukannya ini bermacam-macam. Yang paling umum adalah dengan menggunakan cetakan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah tercetak, gelas yang belum jadi tersebut harus didinginkan terlebih dahulu hingga mengeras. Jadi di sini pada proses pembentukan atau pencetakan itu barang atau produk setengah jadi tadi yang berupa lelehan atau berupa cairan itu mengalami tahapan pembentukan atau pencetakan. Biasanya produsen atau wirausaha itu sudah punya cetakannya, sehingga tinggal mencetak saja sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti itu. Setelah proses pencetakan sudah jadi, maka contoh gelas tadi itu didinginkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan masih lembek seperti itu. Nanti kalau sudah mengeras itu baru diperlakukan kembali. Jadi dia didinginkan terlebih dahulu hingga mengeras. Kemudian selanjutnya ada ini penyelesaian akhir atau finishing. Jadi di sini pada penyelesaian akhir itu adalah tahap pembuatan produk yang paling akhir, tahap pembuatan produk ya. Jadi tahap pembuatan produk yang paling akhir atau berupa finishing. Jadi kalau misalkan gelas tadi itu sudah mengeras, maka bentuk gelas itu sudah tercipta, namun belum sempurna. Jadi dia gelas yang belum menjadi gelas, sebenarnya sudah menjadi gelas tapi belum sempurna. Jadi di sini itu dilakukan yang namanya finishing. Nah, di sini proses finishing itu disebut dengan proses penyempurnaan atau penyelesaian akhir. Biasanya gelas yang baru keluar dari cetakan itu masih kasar dan juga polos. Nah, proses finishing antara lain dilakukan dengan menghaluskan. Tadi yang gelas masih kasar itu dihaluskan.
Kemudian kalau yang tadi itu masih polos, maka bisa dilakukan penambahan dekorasi sesuai desain atau keinginan. Jadi di sini pada tahap finishing itu gelas yang sudah jadi, sudah menjadi bentuk gelas, itu dilakukan penyempurnaan, misalkan dari segi kehalusan atau mungkin dari segi motif atau dekorasi dari penampilan atau penampakan gelas itu. Jadi di sini kalian bisa melakukan finishing atau penyempurnaan untuk menghasilkan gelas yang menarik yang sesuai dengan keinginan konsumen. Terus kemudian selanjutnya adalah tahap quality control. Nah, pada tahap quality control itu quality control berarti kualitas ya, kualitas kontrol kualitas. Jadi kualitasnya itu benar-benar dikontrol. Jadi tidak sembarang produk yang nanti akan dijual. Nah, di sini gelas tadi itu kan sudah jadi, namun belum bisa langsung dijual. Kenapa? Karena pada pabrik yang bagus, quality control pasti dilakukan untuk memeriksa apakah setiap barang yang telah selesai diproduksi memenuhi persyaratan atau tidak, sesuai dengan desain apa tidak, dan apakah ada kerusakan. Nah, kalau misalkan ada kerusakan, maka barang itu tidak diloloskan untuk dijual. Jadi kalau pada pabrik yang bagus, maka di sini dia tidak sembarangan dalam menjual produk. Ya, karena apa? Karena itu akan mempengaruhi brand image mereka. Kalau barang yang dijual bagus, maka itu akan berpengaruh pada branding perusahaan. Tapi kalau yang dijual itu hanya acak-acakan, hanya sekedar menjual produk saja, maka itu akan membuat branding mereka itu buruk atau jelek. Nah, sehingga pada pabrik yang bagus itu akan melewati yang namanya quality control. Jadi dilakukan pemeriksaan atau kontrol terhadap kualitas dari produk yang sudah jadi. Kalau produk itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan desain, tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat, maka di sini dia lolos untuk dijual. Tapi kalau ada yang belum sesuai, maka di sini produk tadi itu tidak lolos untuk dijual. Mungkin bisa diperbaiki atau bahkan mungkin dibuang, bisa jadi seperti itu karena tidak sesuai dengan apa yang didesain, apa yang sudah diinginkan oleh perusahaan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan sudah lolos quality control, itu dilakukan yang namanya pemasaran atau distribusi. Nah, barang-barang yang telah lolos dari quality control selanjutnya dipasarkan atau didistribusikan ke calon konsumen. Jadi kalian kan sudah tahu kalau sudah lolos quality control, maka produk yang sudah jadi tadi nanti mungkin sudah bisa dikemas, dilakukan pengemasan, kemudian nanti barang itu akan dipasarkan atau yang barang itu didistribusikan. Jadi kalau misalkan sudah melewati quality control, berarti barang yang dipasarkan itu sudah barang yang bagus, bukan barang yang cacat. Jadi ini juga merupakan sebuah tugas berat bagi karyawan yang bekerja pada bagian quality control, karena di sini dia harus teliti. Kalau misalkan nanti salah sedikit saja itu akan mempengaruhi branding atau image dari perusahaan. Misalkan kelewat, oh ternyata barangnya cacat, dan konsumen sudah menerima barang itu dan dia melakukan protes atau mungkin komplain, maka itu juga akan berpengaruh pada image dari perusahaan tersebut. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian bekerja di bagian quality control, harus teliti, harus benar-benar dilihat bagaimana kontrol atau bagaimana kualitas dari barang yang sudah jadi tersebut. Sudah bisa dipahami? Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu adalah contoh alur dari sebuah proses produksi. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas kembali atau kita membicarakan langsung pada aspek contoh sehingga kalian bisa tahu alur dari proses produksi sebuah barang atau mungkin jasa. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, apa yang saya sampaikan
apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Misalkan kalian bekerja menjadi seorang wirausaha, atau mungkin kalian bekerja menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah produk baik barang ataupun jasa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.